AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bagaimana memulai pemrograman Python. Jadi kita akan memulai lagi dari dasar. Sebelumnya saya sudah men-share terkait bagaimana variabel, input untuk menerima inputan dari keyboard, dan output menggunakan statement print. Kali ini saya akan mengenalkan apa atau share terkait operator-operator yang ada di bahasa pemrograman Python. Oleh karena itu silakan Anda membuka Google Colapse Anda, dan jika sudah tentunya silakan Anda membuat notebook baru ya. Silakan pilih new notebook, lalu jangan lupa Anda klik connect, dan jangan lupa silakan berikan nama file dari notebook Anda. Jika sudah, mari kita mulai. Saya akan memulai dari operator aritmatika, yaitu operator yang biasanya digunakan untuk operasi matematis, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, dan pembagian dengan pembulatan ke bawah. Silakan Anda pause dulu video ini, silakan Anda tuliskan penjelasan yang Anda lihat di video ini. Jika sudah, kita akan mulai. Silakan Anda menambahkan code seperti ini dan tuliskan contoh yang telah saya tuliskan di depan ini. Kita mulai dengan membuat dua buah variabel. Ada A bernilai 5 dan B bernilai 4. Lalu kita cetak hasil penjumlahan A plus B, lalu hasil pengurangan A min B, hasil perkalian A kali B, lalu hasil pembagian menggunakan garis miring, lalu hasil sisa bagi atau modulo kita menggunakan simbol persen, lalu pangkat kita menggunakan bintang 2 kali, dan untuk pembulatan ke bawah hasil pembagiannya kita menggunakan operator bagi dengan 2 kali. Sehingga saat di run, maka hasilnya adalah penjumlahannya adalah 9, pengurangannya 1, perkaliannya 20, pembagiannya 1,25, sisa baginya 1, pangkat 625, dan pembulatan ke bawah dari hasil bagi yang normalnya atau harusnya 1,25 menjadi 1. Itu adalah operator aritmatika. Silakan Anda pause, silakan Anda tuliskan untuk mengikuti apa yang saya tuliskan di layar. Jika sudah, berikutnya adalah operator assignment. Ini adalah sama untuk matematis juga, tetapi dampaknya akan dirasakan langsung oleh variabelnya. Jadi akan langsung berdampak ke variabel yang menampung sebuah nilai. Ada penambahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, ada modulo, ada pangkat, dan pembagian dengan pembulatan ke bawah. Silakan Anda pause untuk menuliskan apa yang ada di depan layar, dan jika sudah, silakan Anda menambahkan kode dan menuliskan apa yang saya contohkan di depan ini. Di sini saya memiliki sebuah variabel dengan nama bilangan 1 dan saya memberikan nilai 9. Lalu kita akan melakukan operasi penambahan. Untuk operator ini maka kita akan menggunakan kombinasi. Jadi operasinya atau simbol operasi dilanjutkan dengan sama dengan. Contoh, bilangan 1 tambah sama dengan 2. Lalu kita cetak hasilnya. Lalu berikutnya ada bilangan 1 kurangi sama dengan 5. Ini berarti bilangan 1 dikurangi 5. Begitu juga untuk perkalian, kita tinggal menuliskan bilangan 1 bintang sama dengan 2. Berarti bilangan 1 akan dikali 2. Untuk pembagian pun sama, bilangan 1 bagi sama dengan 2. Untuk pangkat berarti bilangan 1 bintang 2 kali sama dengan 2. Berarti bilangan 1 pangkat 2. Dan yang terakhir, untuk pembagian pembulatan ke bawah, bilangan 1 garis miring 2 kali sama dengan 2. Berarti itu sama dengan bilangan 1 dibagi 2 dengan pembulatan ke bawah. Maka hasilnya adalah ini, ada 10, 5, 10, 5, 25, dan 12. Silakan Anda pause terlebih dahulu. Anda silakan menuliskan apa yang saya tampilkan di layar Anda. Jika sudah, kita akan langsung masuk ke operator selanjutnya. Operator selanjutnya ini adalah operator perbandingan. Biasanya digunakan untuk syarat, baik itu untuk pengulangan atau pengkondisian.
biasanya disebut dengan boolean operator karena akan mengembalikan nilai true jika memenuhi syarat dan akan mengembalikan nilai false jika tidak memenuhi syarat. Tentunya simbolnya ada sama dengan dituliskan 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena jika kita menuliskan dengan sama dengan sekali, itu adalah simbol untuk mengisikan nilai ke dalam variabel, sehingga menggunakan simbol sama dengan 2 kali. Lalu tidak sama dengan menggunakan operator atau simbol tanda seru sama dengan. Lalu ada lebih besar sama dengan, lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Kita pause terlebih dahulu, silakan Anda tuliskan ada penjelasan yang sudah saya tampilkan, dan jika sudah, kita akan langsung ke contoh program. Silakan Anda tambahkan blok code. Lalu di sini saya akan memiliki contoh print sama dengan 10 sama dengan 10, tentu hasilnya sama dengan true. Lalu jika print 10 tidak sama dengan 10, maka hasilnya adalah false. Kenapa? Karena 10 nilainya sama dengan 10. Lalu berikutnya ada print 10 lebih besar dari 10. Akan mengembalikan false. Kenapa? Karena nilai 10 yang di kiri ini akan dibandingkan dengan himpunan yang lebih besar dari 10 yang ada di kanan. Berarti himpunan lebih besar dari 10 berarti himpunan yang dimulai dari 11, 12, 13, dan seterusnya. Apakah 10 masuk ke dalam himpunan tersebut? Tentu tidak. Berarti mengembalikan nilai false. Begitu juga jika menggunakan lebih kecil dari sama. Karena tidak masuk ke himpunan, maka akan mengembalikan nilai false. Kalau lebih kecil dari 10 berarti himpunannya akan dimulai dari nilai yang sebelum dari 10, yaitu 9. Berarti 9, 8, 7, dan sebelumnya. Berbeda jika kita menggunakan sama dengan di belakangnya. Jadi kalau lebih besar sama dengan, berarti pembandingnya itu simbol atau himpunannya dimulai dari nilai 10 karena menggunakan sama dengan. Sehingga 10 akan dibandingkan dengan himpunan yang dimulai dari 10, 11, 12, dan selanjutnya. Apakah 10 masuk ke himpunan tersebut? Karena dimulai dari 10, maka menghasilkan true. Begitu juga dengan lebih kecil sama dengan. Berarti himpunannya dimulai dari 10, 9, 8, dan sebelumnya. Maka akan mengembalikan nilai 10. Silahkan Anda pause, silahkan Anda tuliskan apa yang saya tuliskan di depan layar Anda, dan silahkan Anda coba. Jika sudah, kita akan masuk ke operator terakhir untuk pertemuan ini, yang disebut dengan operator logika. Ini biasanya akan digunakan untuk membandingkan jika terdapat lebih dari satu syarat. Ada N, yang berarti semua syarat harus terpenuhi, baru dianggap true. Ada OR, yang cukup salah satu saja terpenuhi, maka akan mengembalikan nilai true. Dan ada negasi atau not. Ini berarti akan membandingkan apakah tidak pernyataannya. Silakan Anda pause untuk menuliskan apa yang saya tuliskan di depan. Dan berikutnya, silakan Anda tuliskan ini. Silakan Anda tambahkan blok code. Lalu kita pertama tuliskan atau sediakan sebuah variabel dengan nilai 10. Lalu berikutnya saya akan membandingkan print X lebih besar sama dengan 10, N X lebih kecil dari 100. Apa hasilnya? Tentunya true. Kenapa? Karena syarat pertama, X apakah lebih besar sama dengan 10? Karena masuk ke dalam himpunan 10, 11, 12, dan selanjutnya, tentu ini bernilai true. Lalu, apakah 10 lebih kecil dari 100? Tentu ya, karena masuk ke dalam himpunan yang dimulai dari 99, 98, 97, dan sebelumnya. Maka ini juga bernilai true. Karena ini dua-duanya true, maka akan mengembalikan nilai true. Berikutnya, kita akan mencoba yang OR. Print X lebih besar dari 10 or X lebih kecil dari 100. Di sini, kita memiliki X lebih besar dari 10. Ini akan bernilai false. Kenapa? Karena 10 tidak masuk ke dalam himpunan yang dimulai dari 11 ke selanjutnya. Tetapi karena 10 masuk ke dalam himpunan lebih kecil dari 100, maka dia bernilai true walaupun ini false. Karena menggunakan OR, maka akan
menghasilkan nilai true. Karena cukup salah satu saja true, maka akan dianggap memenuhi syarat. Lalu berikutnya adalah negasi, pernyataan bukan. Contoh yang pertama, print not X sama dengan 9. Kenapa? Akan dinyatakan true karena X memang tidak sama dengan 9. 10 tidak sama dengan 9. Berarti saat ditanya apakah bukan, berarti iya. Tetapi saat kita menuliskan X sama dengan 10 dan ditanya apakah bukan, berarti dia akan menghasilkan nilai false. Kenapa? Karena 10 adalah 10, bukan sama dengan 10. Gitu kan? Jadi 10 sama dengan 10 saat ditanya apakah bukan, tentunya akan mengembalikan false karena kontradiktif ya antara bukan dengan pernyataan dari 10 sama dengan 10 sehingga menghasilkan nilai false. Nah, itu adalah operator-operator dasar yang dikenalkan melalui video ini. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Silakan Anda pause satu persatu, silakan Anda coba untuk menelusuri hasilnya. Saya akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.